Shalom Bapak Ibu yang dikasih dalam Tuhan. Bapak Ibu, hari ini saya ingin membagikan sebuah teknik penginjilan 10 menit hanya dengan 5 jari. Oke, jari yang pertama itu adalah jari jempol. Nah, jari jempol memberikan pesan bahwa Allah itu baik. Tapi pertanyaan saya, bila Allah itu baik, kenapa ada kejahatan di dunia? Bila Allah itu baik, kenapa ada penderitaan di dunia? Kalau Allah itu baik, kenapa terjadi pandemi, ada virus, dan saat ini kita dalam berbagai kesulitan ekonomi dan seterusnya? Jawabannya ada pada jari yang kedua. Karena jari yang kedua, jari telunjuk, menunjukkan, memberikan pesan bahwa betul Allah itu baik, tapi manusia itu berdosa. You are a sinner, kita manusia berdosa. Sehingga meskipun Allah itu baik, tapi karena manusia berdosa, muncul namanya kejahatan di dunia. Muncul yang namanya penderitaan di dunia. Kenapa? Semua karena manusia. Terjadi kerusakan dan seterusnya. Sehingga kalau kita mau mengatakan gimana caranya kalau misalnya Tuhan mau menghapus semua kejahatan dari dunia. Bagaimana caranya kalau Tuhan mau menghapus semua penderitaan dunia? Gampang. Gimana caranya? Tuhan hapus kamu. Karena kalau Tuhan hapus kamu udah beres. Gak ada lagi kejahatan, gak ada lagi penderitaan, gak ada lagi kesakitan, gak ada lagi kerusakan. Karena kejahatan, penderitaan adalah akibat dari dosa dan ulah manusia. Namun bukan hanya ada kejahatan jadi akibat manusia, tapi dosa sendiri memberikan efek lain, memberikan akibat lain kepada manusia. Apa itu? Upah dosa adalah maut. Gara-gara manusia jatuh dalam dosa, maka manusia suatu hari akan menghadapi kematian. Dan setelah kita mati, kita akan menghadapi penghukuman kekal. Kita akan menghadapi penderitaan kekal. Karena itulah Allah yang baik punya cara untuk menyelamatkan manusia yang telah jatuh dalam dosa. Allah baik, tapi manusia berdosa. Bagaimana cara Allah menyelamatkannya? Maka Allah memiliki 3 langkah atau 3 jari yang ada di tengah kita. Jari ketiga. Jadi Allah itu baik, manusia berdosa. 3 tengah jari menunjukkan bahwa Allah punya 3 langkah. Apa 3 langkah tersebut? Yang pertama adalah inkarnasi. Allah menjadi manusia. Allah yang Maha Kuasa mau merendahkan dirinya menjadi manusia. Untuk apa? Untuk menyelamatkan manusia. Yang kita kenal dengan nama Yesus Kristus. Yesus lahir. Yang kedua, Yesus mati di salib. Kenapa? Untuk menebus manusia dari dosa. Dan yang ketiga, Yesus bukan hanya mati, tapi Yesus bangkit, mengalahkan maut, memberikan pengharapan kepada kita bahwa suatu hari kita juga akan dibangkitkan. Setelah kita mati, kita akan dibangkitkan, kita akan hidup bersama-sama dengan Tuhan untuk selama-lamanya di surga yang mulia. Tapi pertanyaan saya adalah, mengapa Yesus harus lahir, mengapa Yesus harus mati, dan mengapa Yesus harus bangkit? Bukankah adalah Allah yang Maha Kuasa? Kalau Allah Maha Kuasa, bukankah Allah tinggal berfirman, diampunilah dosa manusia, maka dosa manusia diampunin. Kenapa Allah yang Maha Kuasa harus repot-repot turun jadi manusia, hidup menderita, bahkan sampai mati di atas kayu salib untuk manusia? Dan untuk menjawab pertanyaan ini Bapak Ibu, saya perlu mengajak kita untuk melihat sebuah ilustrasi yang disebut dengan ilustrasi semut. Jadi biasa kalau kita melihat seekor semut, itu kalau bawa makanan, ukuran makanannya biasanya lebih besar daripada ukuran badannya sendiri. Nah, suatu hari saya lihat ada semut lagi berjejer gitu ya, lagi bawa makanan. Nah, saya kasihan. Saya pengen bantuin ambilin makanannya, saya bawa ke lubang rumahnya yang ada di ujung tembok. Tapi ketika saya ambilin makanan, semut ini malah kabur. Mungkin di versi semut dia lagi teriak, wah ada raksasa, ada raksasa. Semut ini gak paham kalau saya itu lagi pengen nolongin dia. Maka pertanyaan saya adalah bagaimana caranya supaya semut ini paham kalau saya itu lagi pengen nolongin dia. Gimana caranya? Saya jadi si semut itu sendiri. Lalu sebagai sesama semut saya menghampir dia. Hei mut, sini yuk saya bantuin ambil makanannya. Baru semut itu paham, oh ya orang ini tuh lagi pengen nolongin saya. Nah begitu juga dengan Allah yang maha besar. Kalau Allah yang maha besar tersebut mau tiba-tiba langsung nolongin manusia, mungkin kita yang ketakutan. Mungkin kita akan lari teriak, wah dunia kiamat, dunia kiamat. Kenapa? Karena seolah-olah kita lihat jari Tuhan turun ke atas bumi. Kita gak ngerti karena Tuhan terlalu besar. Maka gimana caranya supaya manusia mengerti bahwa Tuhan lagi pengen nyelamatin manusia? Maka caranya adalah Allah jadi manusia. Hanya saja bedanya saya manusia biasa mustahil jadi semut. Buat Allah yang Maha Kuasa, gak mustahil buat dia untuk jadi manusia.
Untuk itulah Yesus lahir. Dia Allah yang menjadi manusia. Kenapa? Supaya manusia bisa relate, supaya manusia bisa paham, ngerti. Oh, Allah sedang dalam mission untuk menyelamatkan kita. Maka pertanyaan saya berikutnya, oke, itu kenapa Yesus harus lahir sebagai manusia? Tapi kenapa Yesus harus sampai mati? Kenapa dia harus lahir di palungan? Kenapa lahir dari keluarga tukang kayu? Bahkan sampai mati atas kayu salib dan dipermalukan. Kenapa dia nggak lahir sebagai keturunan seorang raja, lalu sebagai raja dia punya otoritas yang memerintahkan semua orang harus percaya sama saya. Beres kan? Kenapa dia harus lahir merendahkan dirinya sedemikian rupa bahkan saya mati di atas kayu salib? Yesus mati di atas kayu salib karena dia mengambil peran seekor anak domba Allah untuk mati menggantikan saudara dan saya yang seharusnya mati. Apa maksudnya anak domba Allah? Bapak Ibu, kalau kita kembali ke zaman Adam dan Hawa di Taman Eden. Kalau Bapak masih ingat pertama kali Adam dan Hawa jatuh dalam dosa, mereka makan buah dari pohon terlarang. Apa kata Tuhan? Kalau sampai engkau makan buah dari pohon terlarang ini, maka pada hari engkau memakannya, pastilah engkau mati. Tapi realitanya apakah Adam dan Hawa mati? Adam dan Hawa nggak mati. Sebaliknya ada seekor binatang yang dimatikan, yang dikurbankan untuk diambil kulitnya menjadi pakaian untuk menutupi tubuh manusia yang telanjang. Sepanjang sejarah sejak dunia pertama kali diciptakan, pertama kalinya ada makhluk hidup yang harus mati gara-gara manusia jatuh dalam dosa. Ada darah yang harus tertumpah menggantikan darah manusia yang harusnya tertumpah. Manusia yang harusnya mati digantikan oleh kematian dari makhluk hidup lain. Ini pertama kali kita mengenal konsep substitusi. Sejak saat itulah muncul namanya konsep berkurban. Yang dalam dunia ini dikenal oleh 3 agama monoteisme. Agama Yahudi, agama Islam, agama Kristen. Kita mengenal konsep berkurban. Kenapa manusia berkurban? Karena harusnya setiap kali manusia berdosa, manusia harusnya mati. Upah dosa adalah maut. Tapi kita menggantikan kematian kita dengan binatang kurban. Tapi masalahnya, sebagaimana kulit binatang tersebut, binatang kurban hanya cukup menutupi dosa manusia. Darah menutupi tubuh manusia, darah yang tertumpah dari binatang kurban cuma bisa nutup dosa, tapi gak bisa menghapus dosa. Karena itulah Yesus mati di atas kayu salib, dia disebut sebagai anak domba Allah. Kenapa? Karena dia menghapus dosa dunia. Yesus mati di atas kayu salib bukan karena dia ada salah, ada celah. Yesus mati menggantikan saudara dan saya. Dia menanggung penghukuman yang harusnya kita tanggung di kekekalan nanti. Ketika kita meninggal nanti. Dia dimatikan, menggantikan kita yang seharusnya mati. Yesus mati untuk menebus kita dari upah dosa, dari akibat dari dosa dan kesalahan kita sendiri. Tapi Yesus bukan hanya sekedar mati. Dia benar-benar mati. Tapi Yesus benar-benar bangkit. Resurrection. Yesus bangkit, memberikan pengharapan kepada saudara dan saya. Sepanjang sejarah di seluruh dunia, tidak ada satu tokoh manapun yang mati dan 3 hari kemudian dia bangkit. Dan gak pernah mati lagi. Bahkan terangkat ke surga, disaksikan oleh ratusan saksi mata. Dia bukan sekedar mati suri, 3 hari dia benar-benar mati. Tapi dia benar-benar bangkit, dia benar-benar hidup. Dan dia tidak pernah mati lagi. Dia angkat ke surga untuk menyediakan tempat bagi kita semua. Inilah Injil. Injil ada berita tentang Yesus yang lahir, Yesus yang mati, Yesus yang bangkit. Yesus lahir untuk menyelamatkan manusia, dia Allah yang menjadi manusia. Yesus mati menggantikan manusia yang harusnya mati, dia menebus kita. Dan dia bangkit untuk menyediakan tempat bagi kita di surga. Supaya kita bisa tinggal bersama-sama dengan dia dalam sebuah hidup kekekalan. Maka bagaimana respon kita untuk menerima keselamatan? Kita masuk ke jari yang keempat, yaitu komitmen. Kenapa? Karena jari yang keempat, jari manis, ini jari yang biasa kita gunakan untuk cincin pernikahan. Untuk mengikat sebuah komitmen. Maka setelah Yesus lahir, Yesus mati dan Yesus bangkit bagi kita. Bagaimana respon kita? Firman Tuhan berkata, barang siapa mengaku dengan mulutnya dan percaya dengan hatinya bahwa Yesus adalah Tuhan. Dan Allah membangkitkan dia dari antara orang mati. Maka ia akan diselamatkan. Maka respon kita, bertobatlah dari hidup kita yang lama, bertobatlah dari dosa-dosa kita, datanglah percaya dengan iman kepada Yesus Kristus. Dari yang tadinya kita hidup untuk diri kita sendiri, sekarang kita mulai hidup bagi Tuhan. Dan jari yang terakhir, jari kelima, jari kelingking, memberikan pesan janji. Dan Tuhan berjanji
Barang siapa yang percaya kepada dia, yang setia mengikuti dia, yang hidup bagi dia, melakukan kehendaknya. Yesus berjanji, kita punya jaminan keselamatan 100% masuk surga. Bukan setengah-setengah, bukan mungkin, bukan 50-50, bukan 80-90%, 100%. Tuhan menjanjikan, Tuhan menyediakan tempat tinggal bagi kita di surga. Dan Tuhan bukan hanya menjanjikan kehidupan kekal setelah kita mati. Tuhan juga berjanji untuk memelihara hidup kita selama kita di bumi. Firman Tuhan berkata, jangan kamu khawatir apa yang kamu makan, apa yang kamu pakai esok hari. Burung di udaranya Tuhan pelihara. Bunga di padang aja Tuhan perhias dengan begitu indah, lebih indah daripada baju dari jubah dari seorang raja. Apalagi engkau manusia yang begitu berharga di mata Allah. Ia dipandang seperti bola matanya Tuhan sendiri. Tuhan berjanji untuk melihara, Tuhan berjanji untuk mencukupi kita. Tuhan gak pernah janji, oh kalau kamu ikut Yesus, kamu akan kaya raya. Kamu akan sukses, jaya, gak pernah ada masalah. Enggak. Yesus justru bilang, kalau kamu mau ikut aku, kamu harus menyangkal diri, memikul salib, dan mengikut Kristus. Ikut Tuhan gak gampang. Tapi Tuhan berjanji, seberat apapun masalah yang kamu hadapi, Tuhan menyertai engkau. Seberat apapun masalah yang kau hadapi, engkau punya damai sejahtera, engkau punya sukacita. Ini hal yang bahkan tidak bisa dibeli oleh uang sekalipun. Dan Tuhan berkata, barang siapa yang berletih lesu berbeban berat, kita bisa datang kepada Tuhan. Tuhan menjanjikan kelegaan kepada kita. Bahkan sekalipun kita jatuh, Tuhan akan memegang tangan kita dan membawa kita menuju kemenangan. Tuhan berjanji untuk menyertai kita. Bapak Ibu, itulah Injil. Injil adalah kabar baik, berita tentang bagaimana Yesus lahir, Yesus mati, dan Yesus bangkit demi kita. Karena Allah yang baik ingin menyelamatkan manusia yang berdosa. Sesimpel itu. Tapi yang menjadi masalah adalah seringkali kenapa kita kesulitan untuk memberitakan Injil, untuk menginjili. Bukan karena kita nggak tahu berita Injil apa. Bukan karena kita nggak tahu bagaimana kisah Yesus lahir, mati, dan bangkit untuk kita. Tapi karena kita punya mindset yang keliru tentang penginjilan. Selama ini kita berpikir bahwa penginjilan itu sama dengan saya mengkristenisasi orang lain. Akibatnya apa? Oh, saya jadi sungkan. Aduh, saya gak enak. Kalau saya penginjilan, saya ceritakan tentang Tuhan, saya pengkristenisasi orang. Wah, nanti hubungan saya jadi rusak sama dia. Saya jadi segan. Nanti hubungan saya jadi gak baik. Oh, ntar saya gak bisa jadi teman lagi sama dia. Itu masih yang keliru. Kenapa? Padahal kita tuh gak dipanggil untuk mengkristenisasi orang-orang. Kita dipanggil untuk bercerita. Urusan mereka percaya gak percaya, mereka terima gak terima, itu urusan Roh Kudus. Firman Tuhan berkata dalam 1 Korintus 12 ayat 3. Tidak ada seorang pun yang dapat mengaku Yesus adalah Tuhan selain oleh Roh Kudus. Jadi kita penginjilan, kalau sampai orang yang bisa percaya Yesus, itu bukan karena kita yang jago penginjilan. Bukan karena kefasihan kita. Bukan karena kemampuan kita meyakinkan orang lain. Bukan. Itu semua karena Roh Kudus yang memanggil dan menyentuh hati mereka. Kita bukan dipanggil untuk menobatkan orang lain. Wah, penginjilan itu sukses kalau misalnya dia percaya sama Tuhan. Bukan. Penginjilan berasal ketika engkau sudah berhasil menceritakan tentang berita Yesus lahir, mati, dan bangkit untuk menyelamatkan dia, manusia yang berdosa. Kita gak dipanggil untuk menobatkan orang, kita dipanggil untuk menjadi saksi. Kisah Rasul 1 ayat 8. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu. Dan kamu akan menjadi saksiku, kata Tuhan. Bapak Ibu, kita gak dipanggil untuk menjadi hakim. Yang menghakimi orang siapa yang masuk surga, siapa yang masuk neraka, enggak. Kita gak dipanggil untuk jadi jaksa. Yang kerjanya nuntut, ayo, kalau orang kayak kamu pasti masuk neraka dan seterusnya. Enggak. Bahkan kita gak dipanggil untuk jadi pengacaranya Tuhan. Yang ngebela-belain Tuhan, bikin front pembela Tuhan. Enggak, Tuhan gak butuh dibela. Mau ada orang ngata-ngatain Tuhan, hina-hina Tuhan, Tuhan gak butuh kita bela. Saya kasih contoh begini, bagaimana cara terbaik untuk membela seekor singa di dalam kandang yang digangguin sama orang? Gampang, buka kandangnya dan biarkan singa tersebut membela dirinya. Let the lion defend itself. Begitu juga dengan Tuhan, kita gak perlu bela-belain Tuhan. Tuhan gak pernah minta kita belain dia. Kalau Tuhan emang marah, Tuhan mau sentil, gampang mati semua. Tapi Tuhan aja sabar kok. Kok kamu yang sewot bela-belain Tuhan? Gak perlu. Sebaliknya kita dipanggil untuk menjadi saksi. Apa itu saksi? Saksi adalah seseorang yang menceritakan apa yang dia lihat, apa yang dia dengar, apa yang dia rasakan, apa yang dia alami di tempat kejadian perkara. Sesimpel itu.
Kita cuma diminta untuk menceritakan apa yang kita lihat, apa yang kita dengar, apa yang kita rasakan, apa yang kita alami sejak kita mengenal Kristus. Kita dipanggil untuk menjadi kesaksian hidup, menyaksikan perubahan hidup kita sejak kita mengenal Kristus. Bapak Ibu, menceritakan Injil dan menjadi kesaksian hidup itu ibarat dua mata koin yang gak bisa dipisahkan Bapak Ibu. Kenapa? Karena kalau kita cuma asal ceritain Injil, tapi kita gak punya kesaksian hidup, kita cuma bikin orang muak. Ya dia bawa-bawa Yesus, ngomong-ngomong Tuhan mulu, dikit-dikit cerita Yesus. Tapi hidupnya korup, hidupnya kurang ajar, hidupnya selingkuh. Dia gak berbakti sama orang tua. Dia korupsi. Wah, kata-katanya penuh dengan kata-kata kasar. Mulutnya kotor sekali. Dia menghina orang. Dia begitu sombong. Dia suka memfitnah orang. Kalau kita cuma cerita Yesus, ceritain ini tapi kita gak punya kesaksian hidup, orang gak mau dengar. Sebaliknya, kalau kita punya kesaksian hidup, wah bahkan kita perbuatan yang baik, orang memuji kebaikan kita. Karena hidup kita begitu mulia. Tapi kita juga gak pernah menceritakan tentang Yesus. Itu juga sia-sia. Orang gak akan, wah dia baik ya, tiba-tiba oke saya percaya Yesus. Enggak. Firman Tuhan berkata, bagaimana orang bisa percaya kalau mereka gak pernah dengar? Nah gimana mereka bisa dengar kalau gak ada yang memberitakan? Firman Tuhan berkata bahwa iman itu timbul dari pendengaran. Roma 10 ayat 17. Pendengaran oleh firman. Jadi kita harus imbang, yang namanya penginjilan adalah perpaduan dari kesaksian hidup dan menyaksikan Kristus. Harus ada dua-duanya. Karena kalau kesaksian hidup kita baik, orang yang akan pengen penasaran kenal Tuhan kita. Kita akan menceritakan tentang Kristus dengan leluasa. Saya kesaksian sedikit Bapak Ibu. Dulu salah satu rekan kerja saya, yang bukan orang percaya, suatu hari dia menghampiri saya dan berkata, Pak, saya tuh tahu Bapak tuh masalahnya besar sekali, masalah tuh berat banget, jauh lebih berat daripada masalah saya. Tapi saya heran, kok Bapak bisa tenang, bisa calm banget, gak stres, gak kelihatan kayak banyak masalah. Padahal masalah saya gak seberat masalah Bapak aja, saya udah stresnya luar biasa. Apa sih Pak rahasianya? Kok bisa sih? Wah saya langsung, wah ini kesempatan buat saya ceritain Yesus. Tapi saya gak langsung cerita. Saya sedikit jual mahal tuh bilang, wah enggak deh Bu. Ibu gak perlu tahu lah, ntar kalau saya cerita rahasia saya, ibu pasti gak mau tahu lah rahasia saya apa. Enggak Pak, saya benar-benar tahu. Saya belum pernah ketemu orang kayak Bapak yang waduh masalahnya luar biasa berat, tapi kok hidupnya damai-damai aja, happy-happy aja gitu, kayak gak ada masalah. Aduh bener deh Bu, kalau saya cerita ntar ibu nyesel deh, ibu udah nanya sama saya. Ibu gak mau tahu deh apa rahasia saya. Aduh beneran Pak, udah cerita aja gak apa-apa, kasih tahu saya rahasia Bapak apa. Saya pengen banget tahu. Akhirnya saya cerita, saya bilang begini, Bu, betul ibu bilang masalah saya itu berat sekali. Tapi kenapa saya punya damai, kenapa saya bisa tenang, kenapa saya gak stres sampai depresi dan seterusnya. Karena saya kenal ada seorang yang sangat hebat. Dan orang hebat tersebut sangat-sangat menyayangi saya. Dan saking sayangnya sama saya, dia bahkan rela mati demi saya. Maka buat apa saya takut dengan masalah yang saya besar? Kalau saya punya orang sehebat itu di belakang saya. Kalau saya punya orang sehebat itu yang mendukung saya. Orang sehebat itu yang berani mati demi saya. Nah saya bilang, Bu, kalau ada orang yang sangat hebat dan juga sangat menyayangi ibu, bahkan rela mati demi ibu, apa ibu gak pengen kenal dia? Oh pengen katanya. Ya maulah, masa saya gak mau, saya mau kenal siapa orangnya. Tolong kenalin ke saya pengen kenal hari ini juga. Saya cerita, namanya adalah Kristus. Dia begitu mencintai saya. Dan dia juga mengasihi ibu. Dan kita bisa langsung masuk cerita tentang Injil 5 jari. Wah itu begitu baik, tapi manusia berusaha, tapi Tuhan punya cara. Yesus lahir, Yesus mati, Yesus bangkit. Bagaimana kita berkomitmen percaya pada dia dengan iman. Dan Yesus memberikan janji keselamatan bagi kita. Kalau Yesus saja peduli memberikan keselamatan hidup kekal, masakan dia gak peduli dengan permintaan kita dan kebutuhan kita di bumi. Masakan dia membiarkan kita jalan sendirian. Dan dengan sedemikian saya cerita Injil. See? Bapak Ibu, kalau kita punya sebuah intan permata berlian yang sangat mahal harganya di tangan kita. Dan ini kita pengen kasih gratis ke orang lain. Apa gak ngantri orang-orang pengen dapetin berlian yang mahal itu? Bagi sembako aja orang ngantri yang harganya berapa? Apalagi intan permata yang begitu mahal harganya. Tapi ada yang salah kalau misal intan permata yang begitu mahal yang kita mau kasih gratis, tapi kita masih harus ngemis-ngemis nyamper, oh terima dong intan permatanya. Ada yang salah di sana.
Karena kalau ini benar-benar berharga, ini benar-benar mahal, orang benar-benar butuh dan pengen, orang yang nyariin kita. Nah, bagaimana harus nyari kita? Bagaimana kita bisa menarik orang dengan kesaksian hidup? Kalau kita punya kesaksian hidup yang baik, orang akan tertarik untuk mengenal, hey, saya pengen kenal Tuhan kamu. Saya melihat hidupmu berbeda. Kita menjadi terang dan garam, kita menjadikan dunia lebih terang dan lebih baik. Dan orang yang ingin kenal, siapa Tuhan di balikmu? Mengapa engkau bisa seperti ini? Dan kita dengan luas menceritakan tentang Yesus. Itu penginjilan, perpaduan antara kesaksian hidup dan menyaksikan Kristus. Menceritakan bagaimana kita bisa punya kesaksian hidup karena ada Kristus yang memampukan kita, yang terlebih dahulu mengasihi kita. Masalahnya banyak orang hari ini bingung, kenapa? Tapi saya gak punya kesaksian hidup apa-apa, gimana dong? Saya gak tahu apa yang bisa saya saksikan, saya gak punya kesaksian apa-apa. Bapak Ibu, kalau hari ini ada di antara kita mengatakan bahwa saya gak punya kesaksian hidup, permisi tanya Bapak Ibu. Apakah Bapak Ibu yakin dengan sangat sungguh-sungguh Bapak Ibu sudah benar-benar menerima keselamatan daripada Tuhan? Kalau bilang, iya saya sudah yakin diselamatkan. Izinkan saya bertanya, apa buktinya? Oh, karena saya sudah percaya pada Yesus. Oke, tapi firman Tuhan berkata Yakobus 2:19, engkau percaya bahwa hanya ada satu Allah saja. Baik, tapi setan juga percaya, bahkan setan gemetar. Bapak Ibu ada sampai gemetar ya? Bapak Ibu percaya Yesus adalah Tuhan. Setan jauh lebih tahu dan jauh lebih yakin, jauh lebih percaya. Dia udah pernah lihat Tuhan di atas sana. Dia tahu 100% Yesus adalah Tuhan. Jadi kalau kita cuma bilang, oh saya diselamatkan karena saya percaya Yesus. Apa bedanya? Setan juga percaya kok. Bahkan firman Tuhan dalam Matius 7, 21, 23 firman Tuhan berkata, bukan setiap orang yang berseru kepadaku Tuhan, Tuhan akan masuk ke dalam kerajaan surga. Melainkan dia melakukan kehendak Bapakku yang di surga. Pada hari terakhir banyak orang akan berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, bukankah kami bernubuat demi namamu, dan mengusir setan demi namamu, dan mengadakan banyak mujizat demi namamu juga. Tapi pada waktu itulah aku akan berterus terang kepada mereka dan berkata, aku tidak pernah mengenal kamu, enyahlah daripada aku kamu sekalian pembuat kejahatan. Bapak Ibu pernah ngusir setan gak? Pernah mengadakan mujizat gak? Pernah bernubuat gak? Lah, ini orang-orang bukan orang sembarangan. Mereka bukan pelayanan sembarangan, pelayanan mereka luar biasa. Mereka bisa sampai mengadakan mujizat, mereka sampai ngusir setan. Mereka bukan cuma sekedar berdoa dan ke gereja, mereka pelayanannya dahsyat. Tapi apa kata Tuhan? Aku tidak kenal kamu. Maka izin saya tanya sekali lagi, apakah Bapak Ibu sungguh-sungguh yakin 100% Bapak Ibu sudah benar-benar diselamatkan? Hanya karena Bapak Ibu merasa saya udah percaya Yesus, saya udah tiap minggu ke gereja, ikut ibadah online, saya bahkan aktif pelayanan, ini juga pelayanan lebih luar biasa ini. Yakin Bapak Ibu? Loh, tapi kan firman Tuhan sendiri yang bilang, bahwa kalau yang penting karena begitu besar kasih Allah, dia mengaruniakan Yesus anak yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, mereka berhidup kekal. Bukankah Kristenan mengajarkan tentang kalau kita percaya kepada Yesus, kita selamat? Betul, betul. Keselamatan gak bisa dibeli dengan usaha manusia, gak bisa. Gak ada orang yang bisa mengusahakan jalan yang menuju Allah. Kita cukup percaya kepada Yesus. Tapi, perhatikan Bapak Ibu ya, Yohanes 3:16 menggunakan kata percaya kepada Yesus. Barang siapa percaya kepada Yesus tidak binasa. Nah tapi, ada perbedaan dengan Yakobus 2:19, setan-setan juga percaya, tapi bukan percaya kepada Yesus. Mereka percaya bahwa Yesus adalah Tuhan. Di sini ada perbedaan antara kata percaya pada dengan percaya bahwa apa? Coba bedanya percaya pada, percaya bahwa. Bahasa Inggrisnya lebih jelas sedikit. Kata percaya pada di John 3:16 mengatakan, for God so loved the world that he gave his only son, that whoever believes in him. Digunakan kata believe in. Percaya pada, believe in, percaya di dalam. Dan beda kata percaya bahwa dalam Yakobus 2:19, you believe that Satan cuma sekedar believe that Jesus is Lord. Setan cuma sekedar percaya tentang Yesus. Di sini perbedaannya. Apa perbedaannya? Ada yang namanya iman. Kalau kita cuma sekedar percaya bahwa Yesus adalah Tuhan, setan juga. Kita cuma sekedar percaya tentang Yesus, setan juga percaya Yesus itu adalah Allah. Tapi yang membedakan adalah kita yang diselamatkan adalah percaya pada Yesus, percaya di dalam Yesus, percaya dengan iman. Setan percaya Yesus, percaya. Setan beriman kepada Yesus? Enggak.
Percaya menyelamatkan bukan cuma sekedar tahu bahwa Yesus adalah Tuhan. Bukan cuma percaya bahwa Yesus adalah Tuhan, dia lahir mati, oh saya percaya gitu ya. Bukan cuma itu, tapi percaya dengan iman. Maka pertanyaan saya berikutnya, apa itu iman? Dan untuk menjelaskan apa itu iman, saya mengajak Bapak Ibu satu cerita. Kalau Bapak Ibu kenal dengan cerita tentang Sadrak, Mesak, Abednego, 3 orang yang begitu taat akan Tuhan, takut akan Tuhan, mencintai Tuhan. Di zaman Israel, pembuangan Israel di Babel. Kemudian satu hari Raja Nebukadnezar memerintahkan bahwa semua orang harus menyembah patung yang didirikan oleh raja. Tapi Sadrak, Mesak, Abednego menolak. Mereka hanya ingin menyembah Allah yang maha hidup. Maka raja memberikan perintah, kalau kamu gak mau sembah patung saya, kalian akan saya bakar hidup-hidup di perapian yang menyala-nyala. Dan bagaimana respon jawaban dari Sadrak, Mesak, Abednego? Dia berkata demikian, jika Allah yang aku puja sanggup melepaskan kami, maka ia akan melepaskan kami dari perapian yang menyala-nyala itu dan dari dalam tanganmu ya Raja. Apakah Sadrak, Mesak, Abednego berkata, ya jika Tuhan berkehendak, kalau Tuhan mengizinkan, mudah-mudahan, insya Yesus, maka kami akan selamat, begitu? Enggak. Dia bahkan jika kami punya sanggup, maka kami akan lepas. Mereka yakin 100%, mereka percaya 100% bahwa Tuhan akan menyelamatkan mereka. Ini iman. Mereka gak ada khawatir lagi, iman bukan setengah-setengah, iman benar-benar percaya 100%. Tapi ayat berikutnya menarik, ayat 18-nya. Mereka berkata, tetapi seandainya tidak, hendaklah Tuanku mengetahui ya Raja, bahwa kami tetap tidak akan memuja dewa Tuanku, dan tidak akan menyembah patung emas yang Tuanku dirikan ini. Kami percaya bahwa Allah itu sanggup 100% menyelamatkan kami, dan kami yakin pasti kami lepas. Tapi sekalipun enggak, bukan berarti Allah kami enggak sanggup. Tapi kami percaya bahwa Allah punya maksud dan tujuan lebih tinggi daripada yang bisa kami pahami. Dan kami akan tetap setia sampai akhir mengikuti Dia. Ini iman. Iman bukan cuma sekedar percaya pakai banget. Percaya gak sama Yesus? Oh percaya, sampai gemeteran. Setan juga gemeteran. Tapi iman adalah bukan soal sekedar percaya. Iman adalah soal kita mempercayakan 100% hidup kita ke dalam tangan Tuhan. Itu iman. Sadrak, Mesak, Abednego mempercayakan 100%. Tuhan, aku mau ikut Tuhan 100%. Saya percayakan hidupku. Sekalipun harus masuk ke perapian yang menyala-nyala, saya jalanin. Kenapa? Saya sudah mempercayakan 100% hidup saya ke dalam tangan Tuhan. Itu iman. Pertanyaan saya berikutnya, kalau dikatakan iman adalah mempercayakan 100% hidup ke dalam tangan Tuhan, mempercayakan untuk apa? Nah, menarik sekali dalam Roma pasal yang ke-12 ayat kedua, firman Tuhan berkata, janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Kata berubahlah di sini dalam bahasa Inggrisnya lebih jelas digunakan kata be transformed. Pasif, artinya apa? Bukan kita yang berubah sendiri, kita berubah gitu aja jadi baik. Tapi kita membiarkan diri kita, menyerahkan diri kita untuk diubah, ditransformasi oleh Tuhan. Jadi kita mengatakan iman adalah soal mempercayakan 100% hidup kita ke dalam tangan Tuhan. Mempercayakan untuk apa? Mempercayakan untuk diubah, ditransformasi oleh Tuhan. Kenapa digunakan kata transformasi? Transformasi diambil dari kata metamorph, atau biasa kita kenal dengan metamorfosis. Perubahan yang radikal dari yang tadinya ulat, yang kerja cuma yang udah jelek, ngegrogotin daun, bikin bolong-bolong lagi gitu kan. Berubah sedemikian rupa menjadi kupu-kupu. Ya bukan cuma indah, tapi kupu-kupu tersebut bisa hinggap dari bunga ke bunga. Dia bawa serbuk sari, dari benang sari ke putik, dia membantu bunga-bunga lain menghasilkan pembuahan. Ketika kita beriman, kita menyerahkan hidup kita ditransformasi oleh Tuhan dari kita, manusia lama yang tadinya seperti ulat. Yang kerjanya cuma ngegrokotin hidup orang lain. Orang bilang, aduh sejak kenal sama dia, aduh makin berantakan ya hidup saya. Kita berubah menjadi kupu-kupu yang membawa berkat, membawa buah bagi kehidupan orang lain. Orang bisa berkata, hey sejak saya kenal dia, hidup saya berubah. Saya gak ada hari ini kalau saya gak kenal dia. Itu hidup yang ditransformasi Tuhan. Hidup yang jadi berkat buat orang lain. Itulah perubahan. Dari yang tadinya kita gak kenal kehendak Tuhan, sekarang kita jadi kenal kehendak Tuhan. Kenapa? Karena apa yang dirubah di sini? Pembaharuan budi. Akal budi kita diubah. Pemahaman kita akan Tuhan diubah. Pengenalan kita akan Tuhan diubah.
Kalau kita balik ke Matius 7 ayat 21 tadi dikatakan, bukan setiap orang berseru kepadaku Tuhan, Tuhan akan masuk ke dalam kerajaan surga. Siapa yang bisa masuk ke kerajaan surga? Apa di sini bilang, oh mereka yang percaya bahwa Yesus Tuhan? Enggak. Melainkan dia melakukan kehendak Bapakku yang di surga. Bagaimana kita bisa melakukan apa menjadi kehendak Tuhan kalau kita bahkan gak tahu apa yang menjadi kehendaknya? Gimana kita bisa tahu apa kehendak Tuhan kalau kita gak kenal sama Tuhan? Gimana kita bisa kenal sama Tuhan kalau akal budi kita, pikiran kita, pemahaman kita gak diubah, gak ditransformasi sama Tuhan? Nah gimana kita bisa ditransformasi sama Tuhan kalau kita gak benar-benar menyerahkan 100% hidup kita ke dalam tangan Tuhan? Kalau sampai kita cuma percaya kepada Tuhan, cuma suatu, oh Yesus saya tahu, itu Tuhannya agama Kristen. Kebetulan KTP saya Kristen, kebetulan keluarga saya Kristen, jadi ya Tuhan, Yesus Tuhan saya. Tapi Yesus cuma Tuhan di atas KTP kita, bukan benar-benar Tuhan di atas hidup kita. Kita gak benar-benar percaya, mempercayakan hidup kita ke dalam tangan Tuhan. Yohanes 3:3, firman Tuhan berkata demikian. Yesus menjawab katanya, aku berkata kepadamu, sesungguhnya jika seorang tidak dilahirkan kembali, ia tidak dapat melihat kerajaan Allah. Kata transformasi, perubahan hidup yang sering kita dengar dalam kekristenan adalah istilah lahir baru. Saudara sudah lahir baru belum? Kalau belum, apa buktinya saudara sudah benar-benar pasti selamat? Jangan-jangan saudara pikir, saudara hanya berpikir bahwa saudara sudah diselamatkan, tapi ternyata saudara belum benar-benar diselamatkan. Karena saudara hanya sekedar percaya tentang Yesus, tapi saudara belum benar-benar believe in Jesus, belum benar-benar percaya kepada Yesus, belum benar-benar beriman dengan sungguh-sungguh, belum mempercayakan hidupmu ke dalam tangan Tuhan. Tapi orang yang bisa melihat kerajaan Allah, orang yang bisa mendapatkan keselamatan adalah mereka yang sudah dilahirkan kembali. Apa maksudnya dilahirkan kembali? Masa kita udah gede gini, masuk orang nanya ke Yesus gitu kan? Maksudnya apa? Masa saya masuk lagi ke janin ibu saya terus dilahirkan ulang? Enggak begitu. Dilahirkan kembali. Artinya 2 Korintus 5 ayat 17. Jadi siapa yang ada di dalam Kristus, ia adalah ciptaan baru. Lahir baru, lahirkan kembali artinya kita berubah, kita ditransformasi dari manusia lama, berubah menjadi manusia baru. Dari manusia lama hanya dihidup untuk kepentingan diri kita sendiri, untuk kesenangan diri, untuk kemuliaan diri. Sekarang kita diubah, ditransformasi. Kita hidup untuk kehendak Tuhan. Kita hidup untuk kemuliaan Tuhan. Kita hidup untuk kesenangan Tuhan. Kita hidup untuk kepentingan Tuhan. Itu ciptaan baru. Yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Ada perubahan hidup dari manusia lama, dari manusia baru. Perubahannya apa? Apa ciri-ciri orang yang sudah dilahir barukan? Apa ciri-cirinya manusia baru? Ciri-cirinya adalah kita punya hidup yang berbuah. Kita punya yang namanya buah-buah roh. Ini yang jadi kesaksian hidup kita. Kesaksian hidup kita adalah kita hidup dengan berbuah. Sehingga orang bisa datang, bisa bertanya, hey, saya tahu pasal Khobar, kok kamu masih bisa punya... Kok kamu bisa sih mengasihi orang yang jahat sama kamu? Oh itu kesaksian hidup. Kita bisa cerita tentang Kristus. Kok kamu bisa sih punya damai sejahtera, punya sukacita, padahal masalahmu demikian berat? Itu kesaksian hidup. Kok kamu bisa sih sesabar ini? Padahal kesulitan yang kamu hadapi itu kesulitan yang gak gampang loh. Wah kalau saya di posisi kamu, saya udah nyerah. Kok kamu bisa sesabar itu? Kesempatan buat menyaksikan Kristus. Kok kamu bisa segenerous itu, semurah hati itu, sesetia itu? Kamu bisa sih mengendalikan dirimu sedemikian rupa di tengah dunia yang begitu korup, lingkungan kerja yang begitu kotor? Kok bisa? Ketika kita hidup berbuah, kita menjadi kesaksian hidup, orang yang akan tertarik untuk kenal siapa Tuhan di balik hidup kita. Orang yang akan tertarik, attracted untuk kenal siapa Kristus yang telah mengubah hidup kita. Hidup yang sudah benar-benar diselamatkan harusnya berbuah. Anda dari manusia lama jadi manusia baru. Kita punya kesaksian hidup. Jadi nggak ada cerita lagi, yuk kesaksian. Aduh hidup saya biasa-biasa aja. Saya nggak punya kesaksian hidup apa-apa. Hidupnya flat-flat aja. Hey, maka saya akan bertanya lagi, yakin sudah benar-benar diselamatkan? Atau jangan saudara berpikir saudara sudah diselamatkan, tapi belum benar-benar diselamatkan. Apa bukti saudara diselamatkan? Mana buah roh dalam kehidupanmu? Apakah orang bisa menikmati berkat dari kehadiran? Atau jangan-jangan saudara masih seperti ulat yang keberadaannya hanya menggerogoti kehidupan orang. Yang orang merasa, aduh kalau bisa saya ngapain kenal sama dia, nyesel kenal sama dia. Atau saudara sudah ditransformasi Tuhan menjadi kupu-kupu yang membawa berkat bagi kehidupan orang lain. Bapak Ibu, inilah penginjilan.
Injil adalah perpaduan antara kesaksian hidup dan menyaksikan Kristus. Dan kesaksian itu bukan, harus tunggu sukses, hebat, baru orang mau dengar kita. Bukan, kebalik. We impress people through our success, but we connect with people through our failure. Kita bisa bikin orang kagum lewat keberhasilan kita, tapi kita connect sama orang. Kita bisa hati ke hati sama orang lewat kegagalan kita. Bagaimana ketika kita dijahatin, kita masih bisa mengasihi orang. Gimana ketika kita lagi susah, lagi berat, banyak masalah, kita masih punya damai, masih punya sukacita. Itu yang bikin orang tertarik. Itu yang menarik orang untuk mengenal permata, intan permata yang sangat mahal ada di tangan kita. Yang kita siap bagikan kepada mereka. Dan itu yang dialami oleh Rasul Paulus. Filipi 1, 12, 13 firman Tuhan berkata, aku menghendaki saudara-saudara supaya kamu tahu bahwa apa yang terjadi atasku, Paulus sampai di penjara, disiksa dan seterusnya, itu justru telah menyebabkan kemajuan Injil. Justru dengan Paulus di penjara, dengan Paulus dianiaya, tapi dia masih punya semangat penginjilan, dia masih punya kasih, dia masih punya damai sejahtera, dia masih punya sukacita, dia masih punya kesabaran, dia punya buah-buah roh. Itu yang bikin orang penasaran, hey Paulus, kalau saya di posisi kamu, saya harus tinggalin Tuhan kamu. Kok kamu mau sih udah sampai sedemikian rupa disiksa di penjara masih berjuang untuk demi Kristus. Siapa itu Kristus? Saya pengen kenal Kristusmu. Saya ingin kenal Tuhanmu. Tolong kenalin ke saya. Itulah penginjilan, perpaduan antara kesaksian hidup dan menyaksikan Kristus. Tapi saya akan tutup renungan kita pada pagi hari ini dengan sebuah kisah. Suatu hari ada sebuah keluarga, dia tinggal di gunung, agak cukup puncak gunungnya, di sebuah rumah di sana, daerahnya bersalju. Dan di sebuah keluarga ini, anaknya di rumah itu memelihara seekor anjing. Anjingnya begitu lucu, anaknya sayang sekali sama anjingnya. Tapi ibunya di rumah, mamanya, itu gak senang sama anjing. Jadi tiap kali anaknya kasih anjingnya makan, kasih minum susu gitu ya, makanannya dibuang-buangin sama mamanya. Kadang kalau lagi gak ada, anjingnya ditendang-tendangin sama mamanya. Sampai suatu hari, mamanya lagi keluar rumah ke pekarangan rumah di belakang gitu ya. Terus tiba-tiba turun badai salju. Wah, mamanya buru-buru pulang jalan balik ke rumah. Tapi ada satu lubang yang karena ketutupan salju jadi gak kelihatan. Mamanya kepleset, terjerumus, terjerembab masuk ke dalam lubang. Mamanya teriak-teriak, tolong, tolong. Gak ada yang dengar, itu lagi badai salju. Tapi karena waktu itu kebetulan anjing peliharaan rumah tersebut lagi ada di luar rumah, dia lagi disiksa sebenarnya, dihukum sama mamanya, ditaruh di luar rumah biar kedinginan. Anjing ini malah dengar teriakan dari mamanya. Anjing ini langsung lari nyamperin ke lubang, pas mamanya lihat lubang, ada yang datang nih. Mamanya kaget, yang datang anjing yang sering saya siksa. Ya udah deh, bohwat deh, bokiu deh, udah deh bye-bye deh, udah gak ada harapan lagi. Dan bener, habis anjing ngeliat, anjing ngomong dikit, anjingnya pergi. Mamanya udah kecewa, mamanya kehilangan pengharapan. Tapi ternyata anjing ini lari balik ke rumah, lalu dia gigitin celana dari si anak sama si papanya, suruh ikut, diseret-seret ikut. Mereka bingung, ini anjing kenapa? Dan mereka ngikut. Ternyata anjing ini nyeret si anak sama si papanya menuju ke lubang di mana mama mereka terjatuh di dalam lubang. Wah, akhirnya mama tersebut berhasil diselamatkan. Mamanya begitu senang. Dan sejak itu hidup mamanya berubah. Mama ini gak pernah lagi namanya nendang-nendang anjing, buang-buang makanannya gak pernah. Anjingnya disayang, dibeliin baju, dikasih makanan enak. Kalau ada tamu lagi berkunjung ke rumah, wah anjingnya di pangkuan, dilus cerita, wah ini anjing tuh pinter loh. Dulu dia pernah nyelamatin hidup saya. Tahu gak sih waktu itu saya udah hampir mati di lubang ketutupan salju. Tapi gara-gara ada anjing ini, wah hidup saya selamat. Bapak Ibu, ciri-ciri orang yang sudah benar-benar diselamatkan hidupnya, pasti ada perubahan hidup. Sama seperti mama ini tadi. Jadi kalau saudara merasa bahwa saya sudah diselamatkan, permisi tanya Bapak Ibu, adakah perubahan hidup di dalam hidupmu? Apakah saudara hari ini punya kesaksian hidup, ada buah roh yang bisa saudara bagikan kepada orang lain? Melalui penderitaan, melalui kesulitan, saudara bisa survive, saudara bisa tetap menjadi terang dan garam. Sehingga orang-orang tertarik pengen kenal siapa Tuhan di balik hidupmu. Ada gak? Kalau saudara hari ini belum benar-benar perubahan hidup, tahu dari mana kalau saudara sudah benar-benar diselamatkan? Mari Bapak Ibu, Injil yang sejati, bukan Injil yang sekedar, percaya Yesus selamat mati masuk surga. Bukan. Injil yang sejati adalah berita keselamatan, disertai dengan pertobatan, disertai dengan perubahan hidup. Ada perubahan dari manusia lama jadi manusia baru. Kalau saudara berpikir, yang penting saya percaya Yesus mati masuk surga, hidup suka-suka saya.
Itu bukan Injil yang sejati. Jangan saudara belum benar-benar diselamatkan. Mari Bapak Ibu kita tundukkan kepala kita bersatu dalam doa. Bapa dalam surga yang kami sembah dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Pada pagi hari ini Tuhan, kami datang tertunduk di hadapan-Mu. Kami merenungkan kehidupan kami. Kami tahu Tuhan, bahwa Engkau, Yesus, lahir bagi kami. Engkau mati, Engkau bangkit untuk menyelamatkan kami. Tapi biarlah kami boleh mengoreksi hati kami. Apa kami selama ini hanya sekedar percaya tentang Yesus adalah Tuhan? Atau kami sudah sungguh-sungguh percaya pada Yesus, believe in Jesus, percaya di dalam Engkau, dengan iman, mempercayakan 100% hidup kami ke dalam tangan Tuhan. Apakah ada perubahan hidup di dalam kehidupan kami? Apakah kami sudah menjadi kesaksian hidup? Bapa, periksalah hati kami. Dan hamba berdoa untuk jemaat-Mu di tempat ini. Bila di antara kami ada yang punya kerinduan, saya ingin hidup saya diubah, saya sudah percaya Yesus lama, tapi saya gak punya kesaksian hidup, saya gak punya perubahan hidup, saya masih hidup untuk diri saya sendiri. Tapi hari ini saya mau berkomitmen, saya mau hidup bagi Kristus, saya mau hidup untuk kesenangan Tuhan, untuk kemuliaan Tuhan, untuk kepentingan Tuhan, dan bukan hanya hidup untuk diri saya sendiri. Bila saudara yang berkata demikian, datanglah kepada Yesus, berserulah kepada Dia, minta ampun atas dosa-dosamu. Sebab ketika kita datang dan mengaku semua kesalahan kita, Dia adalah Allah yang setia dan adil. Berkomitmen di hadapan Tuhan, bertobatlah dari semua dosa-dosamu. Hiduplah benar di hadapan Dia. Hiduplah sesuai dengan kehendak Tuhan. Bapak, Engkau melihat hati setiap jemaat-Mu yang hari ini datang dengan tertunduk dan sungguh-sungguh ingin mengenal Engkau, sungguh-sungguh ingin percaya kepada Engkau, sungguh-sungguh beriman kepada Engkau, sungguh-sungguh ingin hidup bagi Engkau. Bapak, hamba berdoa akhirnya berkat daripada Tuhan yang menaungi hidup mereka. Karena Engkau yang turun tangan mengubah, mentransformasi hidup mereka. Sehingga hidup mereka bisa menjadi berkat dimanapun mereka berada. Menjadi memberikan buah, hidup yang berbuah. Hidup bagi kemuliaan Tuhan. Hidup menjadi terang dan garam. Hidup menjadi berkat dan menarik orang untuk tertarik mengenal siapa Tuhan di balik kehidupan mereka. Tapi hamba berdoa bagi anak-anak-Mu di tempat ini. Pakai hidup kami Tuhan. Menjadi saluran berkat-Mu. Menjadi kesaksian hidup. Dan pakai kami Tuhan untuk boleh menyaksikan Kristus melalui hidup kami. Sehingga boleh semakin banyak orang yang juga boleh menikmati kasih Tuhan di dalam kehidupan mereka. Terpujilah nama-Mu Bapa. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami telah berdoa. Amin.